Buku fisik masih dianggap simbol orang berilmu. Rak buku sering dipersepsikan sebagai tanda kebiasaan membaca. Sementara itu, buku digital sering dianggap dingin, dangkal, dan penuh distraksi. Pada saat yang sama, semakin banyak orang membaca lewat layar. Bukan karena mereka tidak suka buku fisik, tapi karena hidup hari ini menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan akses instan. Disinilah perdebatan itu muncul. Apakah buku fisik benar-benar lebih baik? Atau buku digital hanya terlihat buruk karena cara kita menggunakannya keliru? Video ini bukan tentang mencari pemenang mutlak. Karena membaca bukan soal format, tapi soal bagaimana pengetahuan benar-benar masuk dan membentuk cara berpikir. Di video ini saya akan membandingkan buku fisik dan buku digital dari beberapa aspek penting, yaitu pengalaman membaca, fokus, cara otak bekerja, sampai dampaknya terhadap gaya hidup. Membaca buku fisik biasanya dimulai bahkan sebelum halaman pertama dibuka. Ada aroma kertas, ada berat buku di tangan, ada tekstur halaman yang disentuh. Semua itu mungkin terdengar sepele, tapi justru disitulah pengalaman membaca terbentuk. Karena pengalaman ini melibatkan banyak indera, keterlibatan emosinya pun cenderung lebih kuat. Buku terasa lebih hadir, lebih personal, seolah ada hubungan antara pembaca dan isi bacaan. Ritual membaca buku fisik juga relatif jelas. Biasanya duduk tenang, membuka halaman satu persatu, dan memberi waktu khusus untuk membaca. Membaca buku fisik menuntut kehadiran penuh. Kondisi ini membuat durasi fokus cenderung lebih panjang. Tidak ada suara notifikasi yang masuk. Perhatian tidak terpecah, sehingga pembaca lebih mudah tenggelam dalam satu alur pikiran. Karena itulah, distraksi pada buku fisik hampir tidak ada. Sekali buku dibuka, yang ada hanyalah pembaca dan teks di hadapannya. Pengalaman membaca buku digital dimulai dengan cara yang berbeda. Yang disentuh bukan kertas, melainkan layar. Interaksi dilakukan lewat swipe, scroll, dan zoom. Karena tidak melibatkan banyak indera, keterlibatan emosinya cenderung lebih rendah. Buku digital terasa fungsional, isinya ada, tapi kehadirannya tidak selalu terasa. Ritual membacanya pun jauh lebih fleksibel. Buku digital bisa dibaca sambil duduk, tiduran, bahkan di sela-sela aktivitas lain. Di satu sisi, ini memberi kemudahan. Tapi di sisi lain, membaca seringkali tidak lagi menjadi aktivitas yang utuh. Akibatnya, durasi fokus biasanya lebih pendek. Bukan semata karena bukunya digital, melainkan karena perangkat yang digunakan juga menjadi pintu ke banyak hal lain. Notifikasi, pesan masuk, dan aplikasi lain selalu berada satu sentuhan jauhnya. Distraksi bukan kemungkinan, tapi potensi yang terus ada. Dan tanpa pengelolaan yang sadar, perhatian mudah terpecah sebelum bacaan benar-benar dipahami. Buku fisik bekerja dengan ritme yang relatif lambat. Untuk berpindah halaman, mencari bagian tertentu, atau kembali ke pembahasan sebelumnya, semuanya dilakukan secara manual. Navigasinya tidak instan, dan multitasking hampir tidak mungkin. Ketika ingin mencari satu istilah atau konsep tertentu, pembaca biasanya melakukan skimming. Mata menyapu halaman demi halaman, mencoba mengenali pola dan kata kunci. Proses ini memang memakan waktu, tetapi justru melatih perhatian dan keterlibatan aktif. Karena proses membaca berlangsung lebih lambat dan berurutan, retensi ingatan pada buku fisik cenderung lebih baik. Pembaca tidak hanya mengingat isi, tetapi juga konteks, di bagian mana, di halaman mana, dan dalam urutan apa sebuah ide muncul. Memberi highlight pada buku fisik juga membutuhkan usaha. Tidak bisa berlebihan, tidak bisa asal. Setiap tanda biasanya dipilih dengan lebih sadar, sehingga yang ditandai benar-benar dianggap penting. Dari sisi kesehatan mata, buku fisik relatif aman. Tidak ada cahaya buatan, tidak ada flicker layar. Mata bekerja secara alami, bahkan dalam sesi membaca yang panjang. Secara visual, tampilannya konstan. Font, ukuran, dan warna tidak bisa diubah. Namun justru karena konsistensinya, otak tidak perlu beradaptasi ulang setiap kali membaca. Buku digital dirancang untuk kecepatan. Navigasi antar halaman, lompat bab, atau membuka beberapa referensi sekaligus bisa dilakukan dalam hitungan detik. Multitasking menjadi mungkin, bahkan terasa alami. Ketika ingin mencari kata atau konsep tertentu, fitur search membuat prosesnya instan. Pembaca tidak lagi menyapu halaman, melainkan langsung menuju titik yang dicari. Ini sangat efisien, terutama untuk buku referensi atau bacaan teknis.
Namun kecepatan ini memiliki konsekuensi. Karena informasi mudah dilopati, proses membaca sering menjadi terfragmentasi. Akibatnya, retensi ingatan cenderung lebih lemah. Yang diingat adalah potongan, bukan alur utuh. Highlight pada buku digital juga sangat cepat. Satu sentuhan sudah cukup untuk menandai banyak bagian. Tanpa kesadaran, highlight bisa berubah dari alat belajar menjadi sekadar penanda visual. Dari sisi kesehatan mata, layar membawa tantangan tersendiri. Cahaya biru, kontras tinggi, dan durasi layar yang panjang dapat menyebabkan eye strain, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, buku digital unggul dalam fleksibilitas visual. Ukuran font bisa diubah, background bisa diganti, tema bisa disesuaikan. Bagi sebagian orang, ini membuat membaca jauh lebih nyaman dan inklusif. Buku fisik hidup di dunia nyata. Keberadaannya terikat pada ruang, toko, dan distribusi. Karena itu, ketersediaannya seringkali terbatas. Tidak semua judul mudah ditemukan, terutama buku-buku tertentu. Harga buku fisik juga cenderung lebih mahal. Ada biaya cetak, distribusi, dan penyimpanan yang tidak kecil. Namun, harga ini sering terasa sepadan karena buku fisik hadir sebagai objek yang nyata. Secara estetika, buku fisik punya keunggulan yang jelas. Rak buku bukan sekadar tempat penyimpanan, tapi juga simbol. Ia menjadi pengingat visual bahwa ada pengetahuan yang sedang atau pernah kita kejar. Risiko pada buku fisik bersifat sederhana. Buku bisa rusak atau hilang secara fisik. Sekali hilang, ia benar-benar pergi. Dari sisi kepraktisan, buku fisik memang menuntut usaha. Berat, memakan tempat, dan tidak selalu nyaman dibawa. Namun justru karena tidak praktis itulah, membaca sering menjadi aktivitas yang disengaja. Dalam hal kepemilikan, buku fisik sepenuhnya milik pembaca. Ia bisa dipinjamkan, dijual, atau diwariskan tanpa batasan platform. Semua faktor ini membentuk motivasi yang kuat. Karena buku terlihat, bisa disentuh, dan selalu ada di hadapan kita. Bagi banyak orang, tujuan utama membaca buku fisik adalah kenikmatan, menikmati proses, bukan sekadar hasil. Buku digital hidup di ekosistem yang berbeda. Ia tidak terikat ruang dan lokasi. Selama ada perangkat dan koneksi, ribuan buku bisa diakses kapan saja. Dari sisi harga, buku digital relatif lebih murah. Diskon sering muncul, dan tidak ada biaya fisik yang harus dibayar. Ini membuat akses terhadap pengetahuan menjadi jauh lebih terbuka. Namun, buku digital tidak memiliki kehadiran visual seperti rak buku. Ia ada, tapi tidak terlihat. Tanpa kesadaran, buku bisa terkumpul tanpa pernah benar-benar dibaca. Risiko pada buku digital juga berbeda. Yang hilang bukan bukunya, melainkan akses, yaitu akun, lisensi, atau platform. Buku masih ada, tapi tidak selalu bisa dijangkau. Dalam hal kepraktisan, buku digital unggul hampir di semua sisi. Ringan, fleksibel, dan mudah dibawa kemana saja. Membaca buku bisa dilakukan di sela waktu, tanpa persiapan khusus. Soal kepemilikan, buku digital berada di wilayah abu-abu. Sebagian benar-benar dimiliki, sebagian lain hanya disewa melalui lisensi. Pembaca perlu sadar bahwa tidak semua buku digital sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Karena tidak memiliki wujud fisik, motivasi membaca buku digital cenderung lebih lemah secara visual. Tidak ada rak yang mengingatkan, tidak ada tumpukan buku yang menunggu dibaca. Namun buku digital unggul dalam satu hal utama, yaitu produktivitas. Ia memungkinkan membaca lebih cepat, lebih banyak, dan lebih efisien. Tujuannya seringkali bukan kenikmatan, melainkan hasil, yaitu pemahaman, referensi, dan kemajuan. Pada akhirnya, perdebatan antara buku fisik dan buku digital bukan tentang mana yang paling benar. Keduanya hanya alat, dan seperti alat lainnya, nilainya ditentukan oleh cara kita menggunakannya. Buku fisik menawarkan kedalaman, kehadiran, dan kenikmatan. Buku digital menawarkan kecepatan, akses, dan efisiensi. Keduanya punya tempat, tergantung tujuan dan konteks. Yang paling penting bukan format bukunya, melainkan apakah kita benar-benar meluangkan waktu untuk membaca, memahami, dan bertumbuh. Karena pengetahuan tidak mengubah hidup saat ia hanya disimpan, tapi saat ia dipahami dan dijalani.